Assalamualaikum ya ahi ya uhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam hai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-Mukarram kepada Mudirul Ma'had Al-Tibyan yakni Al-Ustaz Ali Masur STHIMUD. Al-Mukarram kepada Kepala Sekolah SMA Al-Tibyan yakni Al-Ustaz Sayyidi MPD. Al-Mukarram kepada Kepala Sekolah SMP Al-Tibyan yakni Al-Ustaz Dini Suginta SPDI. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama bukan yang kedua, marilah kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu. Baik bulu yang keriting sampai bulu yang habis digoreng, baik bulu yang tebal sampai yang tak memiliki bulu. Alhamdulillah, rasa syukur kita yang tak pernah terhingga sehingga kita masih diberikan nikmat sehat walafiat tanpa tak cacat sedikit pun, dan nikmat iman Islam yang melekat sehingga kita selamat dari godaan setan yang bangsat. Yang kedua bukan yang ketiga, tak lupa juga bersalawat dan salam kepada uswatun hasanah, qudwatun hasanah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman nenek otak sampai nenek Toyota. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin sekalian, mencintai Al-Quran adalah sebuah amalan yang paling dahsyat, yang mana banyak orang yang ingin mencintainya tapi sedikit yang berusahanya. Padahal Allah telah mempermudahkan hambanya untuk mempelajari Al-Quran. Walaqad yasarna al-Qur'ana lizikri fammum muzakkir, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Dan adakah orang yang mau mempelajarinya? Jamaah, oh jamaah, ada amalan yang mana saat dikerjakan bukan hanya meningkatkan iman saja, tapi pertama menjamin dari Allah langsung bahwa hidup orang ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur nanti jasadnya akan utuh sampai menghadap oleh Allah. Di hari kiamat nanti, di yaumil kiamah, ia akan diberikan mahkota sebagai penghargaan di kepalanya, dan diberikan gelang-gelang emas, dipakaikan jubah di badannya, dan yang paling berkenan ialah di saat ia ingin masuk surga, ia berkenan bergandeng kedua orang tuanya, ibu yang telah melahirkan dirinya, bapak yang telah bekerja keras untuk dirinya, semuanya akan dipimpin oleh orang ini. Di saat ia akan masuk surga, bukan surga biasa-biasa saja, tapi surga yang paling tinggi, yang mana di saat orang tersebut ingin masuk, ia akan disambut oleh para malaikat di depan pintunya. Amalan ini adalah amalan mencintai Al-Quran. Hadirin sekalian, bagaimana sih caranya mencintai Al-Quran, dan bagaimana sih cara yang dicintai Al-Quran? Apakah kita harus menembaknya? Tidak. Tapi mencintai Al-Quran ialah dengan cara bawalah Al-Quran itu terus menerus, di mana saja, kapan saja, dan bacalah ia terus menerus, dan dengarkanlah ia terus menerus, di mana saja, kapan saja. Dan janganlah pernah engkau meninggalkan Al-Quran itu sehari saja, karena anggaplah Al-Quran itu sebagai bebek kita, yang mana kalau ditinggal seharian, nggak ditelepon seharian, nggak di chatting seharian, pasti dia ngambek. Assalamualaikum, yang
Kok tadi kamu nggak balas dengan aku sih? Ya begitulah. Khairukum man ta'alaman wa amaluhul Qur'an. Orang yang mengamalkan Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran adalah orang yang sebaik-baiknya. Maka dari itu, berpegang teguhlah Al-Quran dan hadis, niscaya engkau akan selamat di dunia dan akhirat. Dan orang yang berilmu itu memiliki keutamaan atas orang yang ahli ibadah. Dari Imam Al-Ghazali pernah berkata, seumpamanya sebuah pohon, ilmu ibarat pohonnya dan buah ibarat ibadahnya. Maka jika kita beribadah tanpa dibekali oleh ilmu, maka ilmu itu akan lenyap seperti debu yang tertiup oleh angin. Serta orang yang memiliki ilmu itu kedudukannya lebih tinggi di mata manusia maupun oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadul alimi kafadul qamari fadul alimi ala abidi kafadul qamari wal lailati badri ala sairil kawakibi. Keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah utamanya bulan purnama atas bintang-bintang lainnya. Hei, jadilah orang berilmu. Maksudnya apa? Antum kalau belum tahu sesuatu, cepatlah belajar. Mau sampai kapan antum jadi orang jahil? Mau sampai kapan antum jadi orang nggak tahu? Mau sampai kapan antum sholat tapi tidak mengerti sholat itu seperti apa? Mau sampai kapan antum sujud tapi tidak mengerti sujud itu seperti apa? Mau sampai kapan antum baca Al-Quran tapi tidak mengerti, tidak memahami Al-Quran itu apa? Mau sampai